Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya bilang nih kayu palet sisa bekas tadi ya. Ini saya bikin videonya udah jadilah sebagian, nanti di depannya saya salah masuk video ya. Ini kayu palet ini sisa dari buangan orang, saya kutip. Jadi pengusaha memang harus gitu ya. Nampak celah sedikit ambil, nah gitulah dia. Jadi kalau pengusaha itu ada sesuatu yang yang dibuang tapi masih bisa bermanfaat, harusnya kita olahlah, kita manfaati barang yang terbuang tidak terpakai, bisa kita manfaati untuk kiranya eh, apa yang bisa dibuat dari barang yang tidak terpakai itulah, kan gitu ya. Sayang kalau kira-kira kelihatan tapi dibiari aja. Jadi jiwa apa ya? Jiwa butut atau jiwa pemulungnya meronta-ronta gitu. Rasanya kok sayang kalau barang itu dibiarin nggak diambil. Jadi ini saya dapat di bekas orang bongkaran ya, bongkaran peti kayu palet itu. Ini kan termasuk kayu jati Belanda ya kan. Kalau untuk aksesoris cantik. Jadi saya bawa pulang lah. Saya kutip ya, saya kutip dari buangan orang yang lagi ngebongkar kayu palet ini, saya ambil, saya bawa pulang. Terus ini dalam proses mengeluarkan pakunya lah untuk mempermudah kita membuat aksesoris. Ini ada rencana kita mau untuk nambah koleksi dekor ya. Ya nggak apa-apa juga lah kalau dekoran kita itu terbuat dari barang-barang bekas, ya nggak apa-apa lah. Sekarang kan nilai jualnya ya makin kreativitas makin unik. Jadi nggak masalah juga sih kalau ada barang-barang yang nggak terpakai kita pakai dan lalu kita pajangkan. Kita bisa bikin daya jual barang-barang yang kita hasil karya kita itu kita tampilkan ke eh, tempat-tempat umum, kan nggak apa-apa juga ya. Tinggal tergantung penilaian orang itu sebenarnya. Bisa memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai jadi aksesoris-aksesoris dekoran ya. Mungkin teman-teman juga mana tahu yang punya usaha dekoran seperti saya juga, kalau ada sesuatu yang bisa kelihatannya bisa kita manfaati, diambil aja. Terus di rumah dipikir-pikir mau buat apa, diolah ya kan. Harusnya bahan ini cantiknya dibuat apa, dijadikan apa, kan bisa itu nanti. Yang penting kalau ada kesempatan itu jangan disia-siakan ya teman-teman. Kalau orang Jawa bilang tuh temuwo, ketemu opo-opo digowo, artinya setiap kelihatan nampak sesuatu yang bisa bermanfaat ya langsung dibawa aja, mana tahu bisa dipakai untuk sesuatu yang bisa bermanfaat ya. Itulah prinsipnya bagi kami atau bagi saya yang eh pantang nengok barang-barang yang nggak terpakai, yang nganggur itu pantang kali rasanya sama saya itu kalau nggak saya ambil, saya manfaati ya. Karena ada sebagian juga lah dekoran kita ini eh terbuat dari barang-barang atau benda-benda yang kiranya sudah tidak terpakai tapi kita proses ulang, kita bentuk sedemikian rupa biar supaya menghasilkan suatu benda atau suatu barang yang kelihatan unik gitu. Ini saya mau ngebuat pot bunga ya, pot bunga dari kayu jati Belanda inilah saya potongin. Jadi untuk aksesoris sih, penambah-nambah aksesoris dekoran kita. Jadi ya ini sembari tadinya saya ngerjakan pekerjaan menggulung motor topper itu udah siap. Jadi ini setengah hari saya lanjut karena besok di hari Jumat saya mau ngedekor. Mudah-mudahan barang-barang yang tadinya saya ambil ini bisa dipakai untuk dekoran besok di hari Jumat ya. Adalah acara sunat
acara khitanan ya, tasyakuran khitan lah atau sunat rasul ya. Jadi ini nanti mudah-mudahan bisa untuk menambah dekoran di hari Jumat besok, karena ada rencana di hari Jumat besok kita mau ngedekor. Ini di hari Kamis ya. Jadi kita besok Jumat kita ngedekor, hari Sabtu acaranya, hari Minggu ngebongkarnya ya. Ini saya lagi proses pemotongan. Tinggal tergantung teman-teman lah. Ini saya nggak kasih tahu ukurannya berapa kali berapa. Saya langsung main main terserah potongan saya aja lah, seenaknya saya ya. Pokoknya jangan sampai kayu ini sisa lah. Kalau ada kayu ini sisa kan sayang. Jadi gimana caranya potongan kayu itu pun bisa kita manfaati untuk barang atau koleksi yang lainnya. Ini untuk ukuran tadi saya ingetin, terserah teman-teman aja ya, seberapa perlunya atau seberapa teman-teman sukanya modelannya kayak apa. Yang pastinya potongan kayu ini kalau bisa jangan sampai kebuang lah, sayang ya kan. Beli ini kalau di tempat kami ini kayu paletnya sebatang itu 10.000, panjangnya 1,10 meter. Jadi kan kalau lah ada dapat yang seperti ini, kalau nggak diambil kan sayang ya. Ini termasuk cuan atau pundi-pundi rupiah ya, yang kita biarin nanti. Kalau lah kita nggak tukang dekor pun sebenarnya kayak abang-abangku atau teman-temanku, kalaupun kita nggak punya usaha dekoran, kita bisa ambil, kita bisa untuk bikin hiasan dinding, kita bisa bikin untuk rak-rak buku atau tempat-tempat yang lainnya ya, untuk tempelan di dinding, atau mungkin kalau banyak bisa juga untuk meja lesehan teras ya. Nah, ini saya pergunakan untuk pot bunga nih. Jadi kenapa saya kasih bacaan dekoran saya ya, untuk promosi juga, agar kiranya nanti kalau dipajang bisa kelihatan sama para tamu, untuk daya tarik lah. Jadi mereka mungkin melihat dekoran terus ada nama dekorannya, jadi bisa langsung cari tahu ya, dekoran siapa di situ, atau dekoran yang kami pakai di ruang hajat itu untuk sekalian untuk mempromosikan pakai dekoran dekaza, artinya itu dekorasi kanaya Jawa artinya. Jadi nggak apa-apa lah kita kasih nama dekoran kita ya di aksesoris lah, untuk memperkenalkan diri juga sama orang-orang. Ini setelah saya ini pakai spidol permanen ya saya buatnya. Nanti saya pakai pernis untuk ngelapisin kayu paletnya biar lebih berwarna. Sebenarnya saya suka yang warna putih gini, tapi nggak ada pernis beningnya ya. Kemarin beli yang warna agak gelap juga. Jadi ini sudah termasuk siap ya. Tinggal buat satu pot bunga lagi yang agak panjang lah. Nah, ini bagian satu lagi saya buat lagi lah merek nama dekoran kita ya. Mudah-mudahan dekoran kami ini bisa dikenal banyak orang, bisa lebih mengembangkan sayap atau lebih besar menjadi pelaminan besar ya, atau untuk mendekor atau untuk menghias di acara-acara dimanapun lah. Kami punya cita-cita seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami rintis atau kami usahakan di hari ini bisa membawa kemajuan di hari esok atau di hari kedepannya ya, dengan proses-proses atau dengan
giatnya kita terus berusaha mengembangkan sayap, kita terus tetap apa ya namanya itu, tetap giat atau tetap bertahan untuk maju. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita tekadkan, kita perjuangkan, bisa membuahkan hasil ya. Inilah penampakan sebelum kita pernis. Jadi seperti inilah dia. Nanti tinggal kita kasih bunga di dalam pot itu atau di dudukan-dudukan kayu palet ini, malah itu udah nampak kelihatan ya teman-teman, tuh pot bunga depannya mulai saya pernis ini. Tingkat keunikannya tinggal tergantung si pemesan jasa yang punya acara ya. Kadang kan ada yang punya hajatan ini kepengen punya dekoran itu, atau pas lagi keperluan hajat di tempat acara di tempat dia itu pengen sesuatu yang unik gitu, tinggal milih lah yang memakai jasa kita ya. Mudah-mudahan dengan keterampilan kita, dengan upaya kita ngebuat semaksimal dekoran atau menghias tempat di acara pesta itu, orang menilai kalau dekoran itu unik dan menarik hingga mereka bisa memakai jasa kita ya. Ini pakai spidol permanen, mudah-mudahan nggak apa-apa lah kalau dilapis sama pernis ya. Tadinya mau saya cat putih tapi udah nggak sempat, ini udah sore nih. Jadi tadi ini saya mainnya setengah hari teman-teman. Setengah hari saya manfaatin untuk kiranya ngebuat ini, mana tahu besok dekoran kita itu kan dengar-dengarnya kata vendor temen dia pesen itu panggungnya 3x4. Jadi saya rasa sama dekoran kami itu kok terlalu besar ya panggung yang kita terima nanti. Jadi takutnya kami nanti di panggung itu nampak kecil, karena kan kami kan dekoran bukan pelaminan. Jadi aduh, di situ kadang gimana nanti di saat kita lagi ngias, mudah-mudahan yang punya acara tidak komplain ya, karena kita juga sama yang vendor itu janjinya nggak sampai segitu panjang panggungnya. Jadi kita paling 2 meteran lebih lah, hampir 3 meter gitu aja. Jadi mudah-mudahan dengan besok kita buatkan aksesoris ini, kita bisa nambah-nambahin lah ukuran lebar dekoran yang kita hias di hari Jumat ya. Ini dekoran yang saya buat ini memang sengaja saya letakkan di rumah tiap hari yang kita ngebengkel ya. Jadi besok arah ngedekornya ngelewati rumah atau bengkel saya ini. Jadi mudah-mudahan besok kalau memang kurang lebar dekornya, harus kita bawa lah yang saya buat ini untuk memperlebar agar dekorannya itu bisa nampak lebih lebar ya. Karena yang kita bawa ini kan pakai pengangkutan becak, jadi barangnya tuh nggak mungkin bisa sampai banyak, secukupnya lah, udah penuh becaknya. Kalau untuk dekoran 3 meteran atau 4 meteran lebih itu harus menggunakan transport mobil ya. Jadi sekali bawa dia bisa terangkut semua. Tapi kalau untuk pengangkutan becak ini kita harus pandai-pandai nyusun, sama memang sudah tingkat maksimalnya itu nggak bisa kita penuh-penuhkan juga, karena nanti kita bawanya juga susah ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan saya kejarlah waktu untuk ngebuat ini, jadi PR saya agar kiranya kalau besok dekoran kami itu kurang lebar, kita bisa pakai inilah untuk mengisi atau memenuhi ruang dekor di ruang hajat tasyakuran kita besok di hari Jumat ya. Mudah-mudahan apa yang kita buat di Kamis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, setengah hari, bisalah besok kita pakai.
Ini udah saya gosok ya pakai kertas pasir, tinggal saya pernis lah ini. Ini lagi tahap pernis saya satu-satu. Nanti setelah ini saya lapis, ini baru sekali lapis. Nanti sudah agak mulai mengering, saya lapis kedua kali lah. Pakai kuas cat sedapatnya ya. Nih kuas lukis, tapi biarlah nggak cepat siap karena memang tinggal ngoles aja cepatnya, itu nggak mesti pakai kuas yang lebar-lebar, sedapatnya saya aja ini. Jadi ini udah ada yang sekali lapis, nanti saya lapis kedua kalinya. Inilah pot bunga yang saya hasilkan hari ini dari kayu palet. Nih nanti belum kelihatan indah karena belum dikasih bunga-bunganya ya. Ini masih dalam kondisi pot kosong, dalam kondisi masih belum ada hiasan-hiasan lain, cuman masih belum nampaklah bentuknya atau fungsinya ya, karena belum diletakkan di tempat yang pas. Jadi teman-teman, tadinya pokoknya ini diusahakan sore ini siap, dan sore sebelum saya pulang ke bengkel ini harus sudah menunggu kering aja ya. Udah saya lapis 2 kali. Besok saya buatkan videonya untuk ngelanjut saya ngegulung topper, mesin topper kopi itu, motor spoolnya ya. Saya lanjutlah videonya, masih saya simpan. Nanti kiranya setelah pengerjaan ini atau video ini saya buatkan video, teman-teman mana tahu yang mau melihat semalam cara ngebongkar sama cara ngebaca isian motor, sekaligus cara menggulung, sama sekalian cara menyelesaikan sampai tahap terakhir sampai motor tersebut hidup ya. Nanti saya buatkan videonya. Inilah yang sudah jadi ini teman-teman. Ini udah tinggal nunggu kering. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi hiburan di ruang waktu kosong Anda. Jadi jangan sia-siakan kalau ada palet terbuang. Terima kasih. Ini kerjaan yang saya kerjakan, besok kita lanjut lagi setelah pekerjaan atau video ini saya keluarkan ya. Besok saya buatkanlah ini video lanjutannya. Sengaja saya gulung di dekat pinggiran jalan ya, karena gelap.